Oke, assalamualaikum Bu Nusul. Waalaikumsalam Pak Agung. Bu Nusul sudah makan siang? Oh, alhamdulillah ini belum Pak. Belum. Gimana sih Sama Pak? kalau gitu. Sama. Gimana kalau kita Oh, makan siang di luar sambil oh boleh boleh Pak. ngobrol-ngobrol? Boleh Boleh? boleh boleh. Oke. Jadi gini, Bu Nusul, saya itu ingin ngobrol berdua sama Bu Nusul. Keberatan apa enggak? Ngajak anak juga nggak apa-apa lah. Oh iya, enggak Ya, Pak. ya. Tidak Oke. keberatan. Oke. Gimana sih? Baiklah Bu, semoga dari apa namanya? Saya itu ingin ngobrol. Eh, Hostnya siapa dulu ya? Pak Dari Agung pembicaraan deh. ini nantinya akan memberikan manfaat dan solusi buat saya gitu loh. Oh iya Pak. Sebentar Pak. Apa namanya? Amin. Iya Pak. Sebentar. Pak Agung. Ya, Nek dibaleni ya Pak. Kok aku nek direkam boleh. Pak Agung baleni ya? Baleni ya. Ya, ulangi ya. Iko Sik, sik skripsi, ya, sik. skripsi kan? Sik, aku ngandhanke, sik. Oke, siap. Oke, aku jadi coach kok ya. Iya. Ya wis, ya. Assalamualaikum Bu Nuzul. Waalaikumsalam Pak Agung. Bu Nuzul sudah makan siang? Belum, Pak. Belum. Gimana kalau kita makan siang bersama sambil ngobrol-ngobrol gitu? Siap. Baik, boleh, Pak. Dengan senang hati. Ya, Bu Nuzul, saya itu ingin ngobrol berdua dengan Bu Nuzul. Kira-kira Bu Nuzul keberatan apa enggak? Waduh, ngobrol apa ya, Pak? Tapi ya nggak apa-apa sih. Saya tidak keberatan, Pak. Cuman khawatirnya kalau nanti terburu-buru ada kegiatan. Dengan senang hati, Pak. Terima kasih sudah Hmm, ditemani malah dari saya. Saya juga ya. butuh teman untuk dapat menyelesaikan masalah saya, Pak. Kebetulan saya tuh ada beberapa grundelan itu loh, Pak, dalam diri saya itu. Belum tahu mau Gelundetan. cerita sama siapa gitu. Nah, ini pas banget momennya. Nah, nah nanti ya semoga nanti dari pembicaraan ini dapat bermanfaat dan memberikan solusi ya. Iya, Pak Agung. Terima kasih, Pak Agung. Lalu kira-kira apa yang menjadi masalah Bu Nusul? Coba diceritakan. Jadi gini loh, Pak. Murid saya itu kelas 5 itu ada yang bernama Reva. Hmm, Reva itu tidak mau maju lomba, Pak. Lombanya itu lomba lompat jauh untuk acara Popda, Pak. Padahal saya itu udah yakin banget sama kemampuannya itu bagus banget, Pak. Saya udah ngelihat di lapangan seperti apa anaknya, seperti itu, hmm, Pak. Tapi saya tuh kayak apa ya, sedih, sedih sama agak perasaan saya tuh kenapa kok Reva itu tidak mau ikut lomba. ya. Jadi ada lomba atletik gitu ya. Iya, Pak. Abangnya Oh, atletik. lalu yang menjadi tujuan obrolan kita nanti kira-kira apa? Ya, terutama tujuan dari obrolan kita ini, saya itu pengen nanti itu bisa mendapatkan solusi biar Revan itu mau maju lomba Pak mewakili sekolah saya gitu sih tujuannya. Gimana itu loh Pak? Oh, jadi tadinya itu Reva itu sempat tidak mau begitu ya. Inginnya nanti setelah Iya, ini, tidak mau. baiklah kalau begitu. Coba Bu Nusul ceritakan kenapa
Reva itu tidak mau ditunjuk untuk ikut lomba? Kira-kira kenapa Ya, coba? awal mulanya itu kan ada kejuaraan nanti sekitar di Ya. bulan Desember. Terus Hmm. kemudian saya menemui Reva karena saya tahu Reva itu memiliki kemampuan di bidang yang akan saya ajukan. Ya. Tapi karena Reva tidak mau, saya tanyakan, "Reva, kenapa sih kamu kok tidak mau ikut lomba?" Nah, terus kata Reva, dia itu takut. Selain itu juga kurang percaya diri karena memang tahun lalu itu Reva pernah ikut kejuaraan, sama juga kejuaraannya, tapi gagal, Pak. Tapi kan tahun lalu itu Reva masih Oh. kelas 5, Pak, sedangkan sekarang sudah kelas 6. Tentu secara kemampuan sebenarnya sudah meningkat ya, Pak, ya? Oh, gitu ya. Jadi dia itu nggak mau karena pernah gagal gitu. Iya, Pak, yang tahun Pernah lalu, gagal. kejuaraan tahun lalu. Tahun lalu. Lalu kira-kira Bu Nusul itu tahu ndak penyebabnya Reva itu merasa gagal di perlombaan sebelumnya itu? Ya kalau berdasarkan dari pertanyaan saya kemarin ke Reva langsung sih, Reva itu kurang percaya diri gitu, Pak. Dia Pemalu itu gitu ya? pemalu, iya, padahal Reva itu sebenarnya terampil, Pak. Bener, Pak. Terus dia itu juga Energetik ya? selain iya, terus apa di desa juga Reva itu gemar berolahraga kan. Saya juga mengikuti apa mengawal ekstra silat ya, Pak, ya. Ketika temannya silat, Reva itu olahraga di lapangan yang sama. Jadi saya mengamati, Oh terutama gitu. olahraga atletik kan ada lari, kadang Reva jogging, kadang Reva sambil lompat-lompat kayak gitu. Terus juga selain itu ketika di kelas ya, Pak, Reva Iya. itu suka membantu temannya. Jadi temannya itu suka dibantu misalnya, "Ini nggak seperti ini gerakannya." Jadi Reva itu sebenarnya bisa, cuman kurang percaya dirinya itu loh, Pak, yang buat Reva itu gagal tahun kemarin mungkin itu Oh gitu. dugaan sementara. Terus sebenarnya potensi apa yang dimiliki Reva? Ya, Reva itu potensinya lebih ke arah atletik itu, Pak. Atletik ya? Makanya dia Iya, diminta lomba atletik itu ya? rencananya saya ajukan, seperti itu. Hmm. Berarti Reva memang, ketika di desa sering berolahraga, terus panjenengan tahu berarti Reva memang sebenarnya sudah senang olahraga atletik gitu ya? Iya, Pak, memang gemar. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Nusul lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencananya sih, saya itu mau coba meminta lagi kepada Reva agar mau Ya, praktek lomba. Pertamanya praktek lomba dulu, terkait ya, lomba jauh di depan teman-temannya, seperti itu, Pak, untuk melihat seberapa besar kurang percaya dirinya. ya. Berarti Bu Nusul itu punya rencana ingin membuat apa namanya semacam pelatihan agar dia itu lebih percaya diri gitu ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Iya, di depan teman-temannya begitu. Iya, Pak. Mungkin ada hal yang lain yang Bu Nusul akan lakukan untuk membuat Reva lebih percaya diri? Ada sih. Rencananya itu juga saya mau meminta Reva itu praktek lompat jauh, tapi di depan bapak ibu guru. Di depan Selain Bapak di Ibu guru? teman-temannya. Iya, supaya melatih kepercayaan dirinya rencananya saya. Biar Bapak Ibu guru yang lain juga mensupport gitu ya? Iya, Pak. Nah, Maksudnya oke. seperti itu. Berarti Bu Nusul membutuhkan siswa dan guru untuk membuat Reva itu lebih percaya diri dan lebih berani berbicara di depan umum gitu ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Kurang lebihnya seperti itu rencana saya. Saya juga cocok itu rencana yang bagus. Lalu kira-kira ada hal yang lain nggak untuk menambah dan meyakinkan Reva agar Reva itu bisa percaya diri dan mau ikut lomba itu, lomba atletik?
Ya ada Pak, saya itu akan berusaha meyakinkan Reva, memberikan motivasi kuat, meyakinkan kalau Reva itu pasti bisa dan mampu untuk mengikuti lomba dengan baik. Seperti Nah, itu Pak. bagus sekali Bu. Saya itu cocok. Semoga dengan semangat Ibu seperti itu, Reva nanti akan berubah pikiran agar menjadi mau untuk mengikuti. Iya Pak. Lalu kira-kira kapan Bu Nusul akan mulai rencana tadi itu yang sudah direncanakan? Saya akan memulai rencananya itu insya Allah besok pagi. Jadi lebih Ya. cepat kan lebih baik ya Pak. Karena perlombaannya kan tinggal sebentar lagi Pak. Sekarang sudah tanggal Kapan lomba 27 nih? Lomba ini kapan? Desember. Oh Desember. Desember. Sekarang udah Ya, tanggal ya, ya, 27 ya. Berarti November. kurang 3 hari lagi. Iya, 4 Seminggu lah hari. ya, seminggu. Iya. Ya, baik Bu Nusul, semoga berhasil ya dengan rencana Iya. tadi. Terima kasih Pak Oke. Agung. Ya, sama-sama. Senang bisa membantu. Saya tak, Iya. ya. Ini nanti yang bayar siapa ini makannya? Tadi udah saya itu tinggal kartu Oh, udah kredit Pak, nggak dibayar. apa-apa. Oke, Iya. terima kasih ya. Aku pamit Iya dulu. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya giliran aku jadi koci. Pula saya jadi koci ya. Aku jadi koci. Oke. Oh iya. Sudah siap? Insya Ya. Saya yang salam dulu ya. Tadi jangan saya salam dulu kan. Aku dulu. Oh iya wes ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Nusula. Waalaikumsalam Pak Agung. Ya Allah Pak Agung. Bu Nusul lagi ngapain? Sedang free ya? Free, ini sedang free. Nggak ngajar hari ini, jam kosong ya? Ya bukan jam kosong sih, tapi memang anak-anak sudah materinya sudah cukup. Sudah selesai. Boleh saya minta waktunya? Ya, boleh minta waktunya sebentar ya, Bu Nusul. Boleh. Ada apa sih Pak kok kayaknya hari ini kelihatannya kurang semangat dari wajahnya. Biasanya kan ceria ketemu saya, Bu Nusul, seperti itu. Ini kok agak kayak lesu gitu. Ada apa sih? Iya. Ini gara-gara ini kemarin saya itu sebenarnya mau cerita. Saya kemarin itu kan baru saja disupervisi. Baru saja disupervisi oleh pengawas. Oh, terus pengawas yang masih Ibu Tari itu nggih? Terus gimana Pak supervisinya? Saya juga soalnya minggu depan Pak. Lancar nggak kemarin? Ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah itu ya ada ganjalan pikiran lah. Oh, begitu. Coba kalau misalnya Pak Agung berkenan, suasana hatinya sudah agak baik atau diceritakan, bisa diceritakan kronologinya. Jadi saya juga biar tahu kenapa sih. Ya, tak cerita biar nanti besok jenengan juga seandainya mengalami nanti sudah siap ya. Jadi kronologinya begini. Saya baru saja mendapat teguran. Jadi tegurannya itu lebih tepatnya sih saran sebenarnya dipanggil ke ruangan oleh Pak Kepala Sekolah. Yang intinya Pak Kepala Sekolah itu menerima laporan dari supervisor bahwa supervisor tersebut, Pak Pengawas itu merasa keberatan ketika saya mengajar menggunakan bahasa Inggris full dari awal sampai akhir. Terus ketika beliau bertanya dan mengingatkan itu, saya jawab, saya cuma niatnya ingin memberi contoh ke anak-anak biar
untuk tidak malu berbicara bahasa Inggris. Walaupun saya sering salah juga ya, itu setidaknya saya memberi contoh kepada mereka biar mereka itu semangat untuk ngomong bahasa Inggris. Gitu. Nah, mungkin jawaban saya itu kurang berkenan atau kurang pas begitu. Makanya terus beliau memberikan laporan ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu panggil saya, gitu Bu ceritanya. Gitu. Oh, jadi Bapak itu selama pembelajaran ini lebih sering menggunakan full ya Pak, begitu alasan. Iya, full. Terus alasannya itu kenapa kok Bapak itu menggunakan bahasa Inggris full itu apa? Ya itu tadi, saya itu ingin membiasakan murid itu agar mereka itu ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau nggak dipraktekkan itu ya cuma lewat-lewat saja. Materi tidak dipelajari, kalau nggak dipraktekkan ya lewat. Nah, saya itu ingin menjadi contoh gitu loh, berbahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, ketemu anak, terus salam, dan lain sebagainya. Ya, Itu. bagus juga sih ya Pak ya, apalagi sekarang Ya. kan bahasa Inggris itu udah bahasa yang umum ya Pak ya, kalau bisa Ya. jangan sampai anak tidak bisa ya Pak ya. Betul. Terus kan Pak Agung itu udah pembelajaran pakai bahasa Inggris terus. Nah, kalau Pak Agung pakai bahasa Inggris itu apa sih kelebihan yang dirasakan Pak Agung itu apa kalau ya sebenarnya ya lebih keren saja ya karena mapel bahasa Inggris yang kita ngomongnya bahasa Inggris. Masa bahasa Inggris ngomongnya bahasa Jawa. Kan nggak nyambung. Apalagi bahasa Spanyol. Ya. Yang penting saya itu tadi lah ingin membiasakan, kemudian memberikan contoh teladan bahwa ngomong bahasa Inggris itu sebenarnya mudah. Kalau salah ya nggak usah takut, karena itu hal yang biasa. Dan mungkin orang Australia itu kalau di tes TOEFL ya nilainya jelek-jelek. Sama kayak orang Indonesia. Gitu. Masa sih Pak, saya malah baru tahu itu. Nah, iya, saya juga baru tahu. Saya kira tuh kalau orang luar negeri itu ya kalau ngomong Inggris tes yang TOEFL atau IELTS gitu tuh tetap mantap, ternyata ya sama aja kayak kita ini ya Pak. Sama aja kayak orang Indonesia di tes bahasa Indonesia lah. Iya. Terus ini Pak, menurut Pak Agung ya, kalau menggunakan bahasa Inggris, menggunakan apa tadi bahasa Indonesia atau pakai bahasa campuran selain bahasa Inggris ya di dalam pembelajaran pada jam pelajaran bahasa Inggris ini apa bisa menghambat eksplorasi murid? Tidak juga sih, sebenarnya justru kalau menggunakan bahasa Indonesia itu lebih cepat mudeng anak-anak itu. Tapi kan ya kita kan guru bahasa Inggris, masa ya pakai bahasa Indonesia terus gitu. Jadi jawabannya ya itu, sebenarnya malah membantu. Dan saya juga pernah membaca tentang jurnal ya, tentang code mixing dan code switching itu, dan menurut jurnal itu ya signifikan hasilnya, jadi nilainya itu naik gitu loh. Karena ada teguran ini ya nanti saya akan mencoba menerapkan di kelas saya menggunakan bahasa campuran. Oh iya, ya itu tadi saya setuju banget sama yang Bapak itu untuk mengajarkan bahasa Inggris itu memang metode yang tepat, apalagi murid Bapak itu kan levelnya level SMP ya Pak ya, atau beginner school ya. Jadi sepertinya itu memang perlu untuk dicoba menggunakan metode yang tadi yang Bapak sampaikan tadi, metode code mixing ya kalau tidak salah. Code mixing ya sama code switching. Intinya campuran lah kalau ngomong. Jadi kalau di kelas itu kalau code switching itu ngomong bahasa Inggris dulu terus diartikan. Kalau yang mixing ngomongnya campuran. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dirangkai jadi satu kalimat gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya justru malah lebih senang kalau seperti itu. Berarti itu kayak kalau misalnya Pak Agung untuk pembelajarannya full bahasa Inggris ya, itu kayak
seolah-olah kita itu berada di negaranya tersebut ya Pak ya. Jadi Nah, kita akan lebih begitu. cepat bisa, seharusnya Iya, itu ya Pak ya? seharusnya, iya. Oh alah, iya Ya iya mungkin, iya iya. mungkin pemikirannya Pak Pengawas itu ada murid yang belum siap gitu ya. Iya mungkin Pak. Iya. Ya gitu. Jadi saya nanti akan mencoba metode yang tadi. Iya. Jadi sekarang rencananya Pak Agung apa untuk menyelesaikan masalah ini? Ya setelah mencoba metode ini nanti saya akan lapor ke kepala sekolah, mencoba menghadap, ya saya mencoba berkomunikasi lah, minta maaf, Hmm, kemudian iya. sudah membuat kurang menggalih ya, memang kecewa. Hmm, Kalau kalau perlu saya akan bertemu dengan pengawas juga. Kebetulan saya sudah tahu kantornya, ruangannya, nanti saya ke sana. Agar inilah masalahnya nggak berlarut-larut dan nggak jadi beban pikiran. Ya mungkin iya Pak Kepala Pak. Sekolah dapat masukan, ya kayak gitulah. Biar nggak berkepanjangan Oh pikirannya. iya, iya bener itu Pak. Eee, nanti ketika Bapak itu menemui pengawas ya Pak, jadi Ya. sudah ada apa, gambaran belum atau sesuatu yang ingin disampaikan itu apa saja poin-poinnya supaya nanti nggak kayak grogi atau lupa sampai sana seperti itu Pak? Sudah ada gambarannya Ya, belum? saya akan menyampaikan bahwa saya akan dan sudah mencoba mengajar dengan metode yang baru, yang tidak Iya. menggunakan full bahasa Inggris. Yaitu Oh tadi iya. menggunakan code switching, code mixing, atau campuran lah. Biar Mhm. nanti murid-murid yang mungkin belum paham betul bahasa Inggris itu bisa memahami materi. Intinya biar merdeka lah Sinaune ya, Oh iya. tidak terpaksa. Mantap benernya. Iya, Pak. Iya. Saya apa namanya, rencananya Bapak ini memang bagus banget ya, Pak, ya. Saya doakan semoga nanti mendapatkan hasil ya, Pak, berhasil pokoknya nanti. Amin, doakan Nah, ya. terus iya, Pak. Terus, setelah itu kan nanti udah ketemu sama pengawas ya, Ya, Pak, ya. Terus komitmennya Bapak itu apa terhadap rencana ini nanti? ya komitmen saya itu nanti untuk selalu menggunakan metode ini, kemudian kalau membuat RPP baru ya akan menggunakan yang model ini, menggunakan code switching, code mixing. Jadi nanti eh, saya biar murid itu lebih mudah memahami materi. Kemudian murid-murid saya agar senang dan dalam pembelajaran dan juga mengakomodir murid yang belum lancar berbahasa Inggris agar mereka lebih paham gitu, lebih mudah. Iya, Pak. Betul sekali itu, Pak. Itu malah sudah dapat diferensiasinya juga ya, Pak, ya? Saya juga mendukung, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya, Pak, ya. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih ya Bu Nuzul atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang hebat, yang selalu dinantikan kehadirannya di kelas. Nggak cuma guru olahraga dok, ya bahasa Inggris biar dinanti juga. Kalau saya belum hadir itu biar dicari gitu loh. Iya, Ya, Pak. maaf Iya. ya, saya pamit dulu. Saya mau ada ekstrakurikuler PMR ini. Walah, iya, Pak. Iya, sama-sama ya, Pak, ya. Terima kasih juga Makasih ya. sudah bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wis kan? Oke, sudah selesai. Terus cara menghentikannya gimana nih? Ya itu langsung juga di situnya stopnya. Yang merah ya. Titik, iya. Stop Di titik 3 juga recording. kayaknya bisa. Ya, terima kasih. Itulah praktek coaching antara
Saya Agung Haryadi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Kebumen, dan Nuzula Saputri is the best dari CGP Angkatan 9 SD Negeri 2 Sidoluhur. ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton. Oi. Guys, stop. Iki Pak Agung sing ngedit pusing.